Pada Senin, 9 Desember 2024, Mushola Babu Salam, Desa Kubu, dipenuhi jamaah yang hadir untuk menyimak tausiah penuh hikmah dari Ustadz Hatoli, dai kebanggaan dari Sambas. Acara ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan Bapak Ibu yang hadir ini sama-sama. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Surau Salah di Desa Kubu ini bersama mengucapkan terima kasih kepada para undangan maupun ibu-ibu yang hadir di kesempatan hari ini. Mungkin mohon maaf satu kali lagi yang saya hormati Bapak Ustadz Hatoli yang sedianya hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya sampaikan singkat saja. Yang pertama, hadirnya saya di sini di hadapan Bapak Ibu sekalian di lain dan tidak bukan adalah untuk memperpanjang silaturahmi kita yang mungkin harus kita lakukan karena ini merupakan suatu amal kita bersama, sekaligus sedikit memperbaiki citra anggota Dewan Kabupaten Kubu Raya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau selama ini terkenal kalau anggota Dewan itu datang ke masyarakat pada saat mau pemilihan saja. Mungkin itu akan berubah. Jauh sebelumnya kita sudah sering bertatap muka, sering berkomunikasi dan saling bersilaturahmi. Pergi ke pasar membeli tomat, cakep gitu loh. Pergi ke pasar membeli tomat, jangan lupa membeli nanas. Siapa yang menjawab salam dengan semangat, mudah-mudahan hutangnya lunas. Berarti banyak yang berutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya, sehat? Keluarga sehat? Dompet sehat? Dompet sehat. Walaupun mungkin dompet kurang sehat, tapi kalau badan kita sehat, maka insya Allah kita adalah orang yang kaya. Karena sehat itu mahal, betul?
orang cuci buah pinggang ginjal namanya, satu ginjal itu bisa sampai 1,7 miliar. Harga jantung kita ini bisa sampai 1,4 miliar. Hati kita itu harganya bisa sampai 14 miliar. Jadi orang yang sehat, Bapak Ibu, sebenarnya adalah orang yang kaya. Coba saya tanya Bapak Ibu, tolong dijawab. Pilih duit sedikit badan sehat atau duit banyak sakit terus? Duit sedikit badan salah jawabannya. Yang betul duit banyak badan sehat. Itu yang betul. Yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Makanya kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari Senin buat walimah. Cakep itu. Hari Senin buat walimah. Melihat pengantin memakai inai. Seumur hidup saya jadi penceramah, baru kali inilah menghadap sungai. Ini kalau udah agak panas lagunya pun saya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Semoga Allah memberkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang pertama, Kepala Desa Kubu. Betul kan Desa Kubu ini? Nah, kalau boleh tahu yang mana kepala desanya? Oh, Masya Allah. Saya nanti habis acara ini mau ngajak Pak Kades foto-foto. Saya sering begitu, kalau habis ceramah ada Pak Kades, saya ajak Pak Kades itu foto-foto. Untuk apa itu Pak Ustadz? Untuk kenang-kenangan. 20 tahun akan datang, mungkin nanti anak saya akan nanya, ayah, itu foto siapa? Foto Pak Kades Kubu. Ayah pernah diundangnya? Pernah. Kawan ayah itu? Kawan ayah. Kemana sekarang Pak Kadesnya ya? Udah lama meninggal. Itu kan 20 tahun akan datang. Soal ajal kita tak ada yang tahu, betul Bu? Tak ada kita yang tahu. Apakah orang tua pasti mati duluan? Hah? Apakah lebih tua pasti mati duluan? Ya. Apakah anak muda pasti mati terakhir? Ada tak orang sehat mati? Ada orang sedang hidup mati? Ada sedang olahraga mati? Malah waktu itu di depan rumah saya Bu, pas di depan rumah saya Pak, dia sedang merokok. Dia sedang merokok, jatuh rokoknya ke air, mati. Rokoknya jatuh ke air, mati. Jadi siapa yang mati? Alhamdulillah sudah cerdas semuanya. Jadi tak perlu lagi ceramah lagi. Kita doakan mudah-mudahan Pak Kades Kubu panjang umur, lapang rezekinya, sehat badannya, dan mudah-mudahan bisa menikah sekali lagi. Aminkan saja. Kalau orang doa sebanyak ini Pak, insya Allah terkabul. Selanjutnya yang kita hormati
anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, Bapak Hanafi, Muhammad Hanafi, SPDI. SPDI Ibu tahu artinya? SPDI itu sudah punya 2 istri. Kalau Pak Kades saya belum tahu namanya, siapa namanya Bu? Hermawansah. Nah, kalau saya boleh kasih gelar Hermawansah MSI. MSI maksudnya masih 1 istri. Saya terharu tadi ketika Pak Dewan mengatakan jangan sampai nanti anggota Dewan itu datangnya pas cuma mau pemilihan, betul Bu? Mereka itu wakil rakyat. Baru di sini saya betul-betul melihat wakil rakyat. Siapa itu? Pak Hanafi. Kenapa? Begitu beliau salaman dengan bapak-bapak di dalam, cium tangan. Cium tangan. Itu baru asli wakil rakyat. Kan dia cuma wakil. Wakil harus hormat dong. Ini kadang-kadang orang Pak udah kita angkat naik ke atas, kan dia wakil Bu. Malah dia tidak mau ketemu kita, sombong dia. Kita yang disuruh-suruh ya, kan kau cuma wakil. Nah, yang asli wakil baru hari ini saya lihat Pak. Itulah dia, Bapak Muhammad Hanafi. Kasih tepuk tangan untuk beliau. Nah, kemudian selanjutnya yang kita hormati, masih yang terhormat Bu ya. Lama-lama habis waktu ya. Soalnya saya tak bisa lama-lama ceramah karena lebih banyak di depan ibu-ibu. Bapak-bapaknya di dalam semua. Kalau melihat ibu-ibu ini hilang bahan ceramah saya. Tapi tidak apa-apa karena yang di depan ini banyak nenek-nenek. Saya tak bernafsu sama nenek-nenek. Cuma masalahnya tuh Pak, nenek-nenek bernafsu sama saya. Yang selanjutnya kita hormati Ketua Surau Babu Salam. Mohon maaf lah Bapak Ibu semuanya, tidak bisa saya sebutkan pangkat dan jabatannya, para ahli ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh 35. Itu pakaian. Walaupun tidak saya sebutkan semuanya, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini hari Senin. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak kerja hari ini. Saya udah mikir-mikir ini hari kerja, acaranya pagi pula, tak bakal ramai yang datang. Rupanya dugaan saya itu salah. Coba lihat ramai hadir, sampai ke tepian sungai pun ada. Jadi Pak, nanti ada buaya. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini pulangnya nanti Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Yang datang ke sini masih punya masalah, balik nanti dia Allah kasih jalan keluar dari masalahnya. Yang datang ke sini masih punya hutang, mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang hutanginya. Nah, yang Nabi berarti tak mau bayar. Ini sudah tanggal berapa ini? Tanggal enggak, kalau Jumadil Akhir 7 Jumadil Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sudah jauh lewatnya. Masih acara peringatan Maulid. Tak penting kita memperingati hari H, yang penting kita tetap mengenal kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dulu lah judulnya apa nih? Mana judulnya Pak? Mari kita menjalin silaturahmi. Mari kita menjalin silaturahmi. Pokoknya tak nampak tulisannya. Cuman yang saya jelas foto saya agak ganteng di sini. Mohon maaf Pak, nanti habis acara, selesai acara ini tolong balihonya disimpan, dikemaskan. Soalnya di tempat lain tuh ada yang dipakainya jemur ikan.
habis lah muka saya dikejar. Mohon maaf itu ya, penganiayaan itu ya. Allah, walaupun ceramahnya jauh, saya rasa jauh melewati sungai, lembah dan hutan, tapi balihonya mantap, keren, luar biasa. Berapa biayanya buat acara ini? Kalau lihat dari acara ini nampak-nampaknya orang Kubu ini orangnya kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu? Ya dari acara inilah. Coba lihat, saya lihat karpetnya hijau, kemudian atapnya hijau, tarpalnya hijau. Berarti yang nyumbang ke acara ini pakai duit warna merah. Hijau 20.000. Nah, biasa saya ceramah tidak langsung masuk ke materi, Kak. Saya pembukaan dulu. Pembukaannya sudah habis 15 menit. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang?" Ibu-ibu tahu kapan kiamat datang? Bapak-bapak tahu? Pak? Masih hidup? Jelas tidak suara saya di dalam? Jelas ya, bukan saya jelas tidak? Kata Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat datang?" Lalu kata Nabi, "Apa yang sudah kau siapkan?" Lalu dia menjawab lagi, "Tak ada yang kusiapkan kecuali hanya bermodalkan cinta kepadamu ya Rasulullah. Aku sangat mencintaimu wahai Rasulullah." Lalu apa kata Nabi? "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama orang yang kau cintai di akhirat nanti. Jadi kata Nabi begini Bu, kalau kalian mencintai aku, maka kalian akan bersamaku nanti di akhirat. Amin. Ini ibu-ibu cinta tak sama Nabi Muhammad? Cinta aja atau cinta banget? Cinta banget atau luar biasa cintanya? Ah yang benar, ah yang bohong. Kalau hanya sekedar mengatakan saya cinta Nabi Muhammad, saya sayang Nabi Muhammad, saya rindu Nabi Muhammad, pertanyaannya buktinya apa? Orang kalau cuma ngomong tak ada bukti, ibu percaya? Dulu saya pernah dengar ada calon bupati kampanye Pak. Gini pidatonya, "Kalau nanti saya terpilih jadi bupati, kita akan bangun banyak jembatan di daerah kita." Lalu orang protes, "Maaf Pak, di daerah kami tak ada sungai." "Sungainya sekalian kita bangun," katanya. Udah terlanjur ngomong. Itu kan namanya mengada-ngada. Masa mau bikin sungai dulu mau buat jembatan? Yang sungainya udah ada, ya tak ada jembatannya. Kalau hanya sekedar ngomong akan orang tak percaya, betul Bu? Nah, sama juga lah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak hanya sekedar mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi tak ada buktinya, di akhirat tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Nah, pada pagi hari ini pagi apa siang? Pagi menjelang siang. Saya akan sampaikan 3 bukti cinta. Berapa Bu? Bu, berapa Bu? Pilkada sudah selesai. Jangan ada lagi yang berkelahi, oke? Setuju? Kita bersatu kembali, siap? Siap? Takbir! Nah, gitu deh. Walaupun barang-barang serba naik, tetap harus ngomong Bu. Minyak naik, kecap naik, telur naik, susu turun naik. Kenapa ibu ketawa? 3 bukti cinta. Berapa Pak? Oh mohon maaf tadi lupa saya di dalam masjidnya ada Pak Polisi, Kapolsek atau Babin Kamtibmas? Kapolsek.
Wakapolsek. Pak polisi, nampak kelihatan tidak tadi yang masuk pakai baju polisi yang coklat? Itu asli polisi. Asli kan Pak? Asli. Karena saya pernah ke mall. Ibu pernah ke mall? Saya pernah ke mall, jumpa sampai security, bajunya coklat juga. Apa kata security? Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak baju kami warna coklat, naik derajat kami. Banyak orang kira kami ini polisi, padahal security. Tapi saya ketemu polisi, ada polisi ngomong, sejak security baju coklat turun derajat kami Pak Ustaz. Banyak orang kira kami di security. Makanya saya tanya, asli polisinya. Bu, Ibu, Bapak, Pak, saya bukan mau uji-uji polisi. Sekarang Ibu Bapak tak jawab. Mana yang lebih hebat dakwahnya, Ustadz atau polisi? Ustadz? Gak usah jawab, saya cerita aja. Pernah ada acara dangdutan di kampung saya dulu. Itu sampai ada yang meninggal, orang berkelahi. Saya mau naik ke atas pentas. Hei kalian yang mabuk-mabuk acara dangdutan, pulanglah bubar kalian. Saya mau ngomong gitu, kan orang kan ramai, badannya tegap-tegap. Takut dicampakkannya saya ke sungai. Turun tak jadi saya. Begitu naik polisi, Kapolsek naik. Acara dangdutan pada malam hari hanya sampai boleh jam 10. Kalau lewat dari jam 10 malam, kami bubarkan. Bubar semua. Hebat Ustadz atau polisi? Polisi. Kalau gitu kita suruh polisi ceramah. Bu, Ibu, Bapak, orang itu jadi hebat kalau dia bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Betul Bu? Coba jawab, mana yang lebih tajam, kapak atau silet? Silet. Suruh dia nebang batang nangka. Bisa enggak? Jadi tajam kapak atau silet? Kapak. Suruh dia nyukur. Sebongkar mulut. Silet memang tidak lebih tajam dari kapak dalam hal nebang batang nangka. Tapi silet kelihatan hebatnya kalau dia mencukur kumis. Orang sahabat sebutnya sobek. Begitulah juga polisi hebat dalam penegakan hukum. Polisi hebat menangkap pelaku narkoba. Polisi hebat dalam membasmi pencurian. Pelakor hebat. Ustadz bidangnya ngomong. Begitulah kita kalau semuanya bersatu, polisi, dewan, ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua kita bersatu. Insya Allah Kabupaten Kubu Raya akan maju di masa yang akan datang. Jelas? Jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Katanya sudah jelas. Apa yang mau jelaskan? Jadi kita semua harus bersatu, ibaratkan 5 jari ini Bu. Kalau 5 jari ini bersatu, apa sih yang tak bisa kita pegang? Jempol, jempol ini simbol pemimpin. Kalau kerjaan kita sudah digimikkan oleh pemimpin, oleh dewan, oleh bupati, oleh wali kota, lancar urusan kita Bu. Yang kedua nih telunjuk namanya. Siapa telunjuk nih? Orang kaya Pak. Kalau udah orang kaya nunjuk, selesai masalah. Jalan berlubang, esok aspal. Jadi aspal. Coba Ustadz yang nunjuk, besok aspal, makin berlubang. Orang kaya nunjuk, yang miskin jangan nunjuk-nunjuk, tak laku. Nah
Nah, yang ketiga namanya ini jari tengah. Siapa ini? Polisi. Siapa ini? TNI. Siapa ini? Ustadz, ulama, kiai. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Di tengah-tengah dia, netral. Jadi penengah di masyarakat. Polisi, TNI, ustadz, ulama, kiai. Lalu yang keempat ini namanya apa namanya itu? Jari manis. Siapa ini? Anak muda. Masa yang paling manis adalah masa muda. Saya mau kasih pantun buat ibu-ibu. Hari Senin memakai batik. Jawab yang nyari, cakep gitu. Hari Senin memakai batik. Batik dipakai di kampung hulu. Saya lihat hari ini ibu semuanya cantik-cantik. Tapi itu 40 tahun yang lalu. Dulu ini semuanya cantik, anak-anak muda semuanya. Nah, yang terakhir ini namanya apa nih? Kelingking. Siapa ini kelingking? Inilah perempuan. Memang dia kecil, tapi manfaatnya banyak. Kadang ke sini, kadang ke sini. Banyak manfaatnya Pak. Makanya jangan remehkan walaupun kecil ya. Jelas Pak? Nah, kalau sudah 5 jari ini bersatu, pemimpin, orang kaya, TNI, Polri, ulama, anak-anak muda, tokoh wanita semuanya bersatu, insya Allah banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau semuanya bercerai-berai, misalkan jadi kita tidak ada jempolnya, susah. Gimana kita mau megang kan susah, ada jempol. Kami gelas pun repot. Oleh karena itu, persatuan, kesatuan, kerukunan dan kekompakan harus lebih utama dari hanya sekedar beda pilihan. Jelas? Jelas? Hah? Belum? Jadi apa yang aku jelaskan dari tadi? 3 bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Bapak-bapak masih semangat? Saya ceramah ini tergantung jamaah. Kalau jamaahnya semangat, saya semangat. Tapi kalau jamaahnya letoy, saya pun ikut letoy dah. 3 bukti cinta. Kalau ada pada diri kita semua nih Bapak Ibu, 3 hal ini, insya Allah di akhirat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ngomong-ngomong udah kenal sama yang ceramah belum? Masa belum kenal? Saya kan ustaz yang sudah terkenal. Perasaan saya ya. 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat sudah semua saya ceramah. Saya sudah pernah ceramah ke Provinsi Kepulauan Riau, Jakarta, Makassar. Sudah pernah. Terakhir paling jauh saya ceramah di Malaysia, Kuching, negeri Kuching, Sarawak. Sudah ke luar negeri saya ceramah. Jadi saya udah levelnya internasional. Gak level di Kalimantan. Sombong. Nauzubillah. Berlindung saya kepada Allah dari sifat sombong. Nama saya ada di baliho, Ustadz Hatoli. Lahir di Kecamatan Galing, Kabupaten Sabas pada 5 Januari 1992. Nah, jadi umur saya sekarang 32 tahun. Insya Allah masuk dalam kelompok yang masuk surga. Pede kali Ustaz. Gini ceritanya. Mau dengar ceritanya ya? Mau? Tidak gitu Bu. Bapak-bapak no. Astagfirullah. Oh bapak-bapak. Belum makan ya. Suatu hari nenek-nenek lewat di depan Nabi. Lalu nenek ini bertanya, di sini ada nenek-nenek yang hadir. Alhamdulillah mayoritas ya. Nenek-nenek lewat depan Nabi, lalu nenek ini bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti saya di akhirat masuk surga? Kata Nabi, tak ada nenek-nenek di surga. Nangislah nenek-nenek, hai mati ya Allah, aku tak masuk surga.
Nabi tersenyum, kata Nabi, maksud saya bukan nenek tak masuk surga. Nenek itu nanti muda balik di dalam surga. Berapa umur penduduk surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi, penduduk surga umurnya berkisar antara 30 sampai 33. Nah, berarti saya masuk. Mohon maaf Pak Kades, berapa umurnya? 40. Tak masuk nanti muda balik insya Allah. Orang desa Kuburaya insya Allah nanti masuk surga dipimpin langsung oleh Pak Kades Kubu. Alah pula saya sebutkan ya, Pak Kades Kubu. Oh Ustaz itu ceramah cuma mau menyenangkan hati Pak Kades. Enggak, ada dalilnya. Mana dalilnya? Buka Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73. Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap umat kata Allah akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Nah, desa Kubu siapa pemimpinnya? Pak Kades lah. Maka insya Allah nanti di akhirat kata malaikat, barisan dari desa Kubu, silakan masuk ke dalam surga. Mana pimpinannya? Mana? Itulah Pak Kades Kubu. Nah, Kubu pimpinnya kan? Kades kata malaikat, silakan masuk ke dalam surga. Pak Kades masuk. Ketua Surau Babu Salam masuk, Pak Dewannya masuk, kemudian yang jemput saya waktu itu masuk, ibu-ibunya semua masuk, bapak-bapaknya semua masuk, Pak Polisi masuk, barulah yang terakhir masuk saya. Begitu saya mau masuk di-stop sama malaikat. Stop. Nampaknya ini bukan orang Kubu ini. Ngapa ada di barisan Kubu? Datanglah Pak Kades menjelaskan, malaikat ini memang bukan orang kami, ini bukan warga kami. Kenapa ada di barisan desa Kubu? Dia pernah ceramah di desa Kubu. Oh ini ustadz yang terkenal dari Sambas itu ya. Masuk. Dapat juga saya kecipratannya. Makanya saya walaupun ceramah jauh, asal sempat sehat, insya Allah saya datang. Apa yang Ustaz cari? Siapa tahu ada satu tangan masyarakat desa Kubu nanti di akhirat akan menarik tangan saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya yang saya cari, tak ada yang lain. Orang ini banyak salah sangka, dikiranya saya ceramah jauh-jauh. Ustaz ceramah jauh-jauh karena amplopnya tebal. Tak betul itu. Saya ceramah tak pernah mengharapkan amplop. Isinya pun tak penting. Yang penting jumlahnya. Ya kalau ada alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tak ada pun tolonglah diusahakan. Jauh di perjalanannya berapa jam? Di 10 jam dari Sambas ya Allah. Jadi kalau siang macet. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tak jalan-jalan ceramah saya ini dari 3 tadi 3 terus. 3 bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, man ahabba syai'an aktsara dzikrihi. Orang yang cinta akan selalu menyebut mengenang namanya. Bu, ibu pernah jatuh cinta? Kapan itu? Tidak usah bicara ibu lah, saya aja. Saya nih Pak pernah jatuh cinta. Saya nih. Pak, saya nih. Pak, saya. Bu, saya pernah jatuh cinta, Bu. Dulu waktu saya kuliah di Jakarta, itu pernah naksir seorang cewek mahasiswi. Pertemuan rapat, dia datang, saya datang.
Dia masih jauh, jantung saya normal. Begitu dia makin dekat, tiap hari saya tanya, gimana kabar si dia? Sudah makan belum? Kuliah tak dia hari ini? Orang jatuh cinta akan selalu menyebut mengenang namanya. Makanya kalau bapak ibu merasa mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka harus banyak-banyak menyebut nama beliau. Dalam arti banyak-banyak bersolat. Ibu bisa bersolawat? Bapak-bapaknya bisa? Semua bisa bersolawat? Ayo sama-sama kita solawat. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Tawasalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ibu-ibu balik ke rumah, bapak-bapak sholawatnya dilanjutkan. Sambil masak boleh bersolawat? Boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Lupa dirasa juga masakannya. Sallallahu. Tapi sekarang saya udah jarang mendengar ibu-ibu itu sambil masak bersolawat, tuh jarang. Yang banyak sekarang tuh nyanyi. Betul. Nyanyi dia kerjaan dia tuh. Gara-gara masak pagi hari tak dimakan pula sama suami. Bang, makan loh bang. Ada aku mau pergi kerja dan terlambat ini. Udah susah payah masak tak dimakan pula sama suami. Sakit hati. Begitu suaminya datang langsung disindir pakai lagu. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pergi ku siapkan semua. Lele hai matanya. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke oh kamu ketahuan nyanyi aja terus, padahal kalau bersolawat apa kata Nabi? Man sholla alaiya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah akan membalas baginya 10 kali solawat, Allah akan ampuni baginya 10 dosa, dan Allah akan mengangkat baginya 10 kali derajat. Baru sekali sholat. Makanya banyak-banyak bersolawat bu. Jangan nyanyi terus di rumah, sholawat dibanyakkan. Ibu ya. Orang yang rajin bersolawat, insya Allah hatinya akan menjadi tenang. Mana nek? Mana? Ini kencing-kencing. Apa-apa. Daripada kencing di situ. Bu, ibu, yang mau ketawa ya, nggak usah ditahan-tahan.
Ini ada orang ketawa ditahan, keluar dari bawah. Saya senang, saya bahagia kalau melihat ibu-ibu, bapak-bapak semua ketawa. Insya Allah yang ketawa ini lupa semua sama hutangnya kan? Itu tadi ingat lagi itu. Sampai mana tadi ceramah tuh? Orang yang rajin bersolawat Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu disebut sebagai tibil qulub. Tibil artinya obat, qulub artinya hati. Tibil qulub obat hati. Sampai-sampai ada solawat namanya solawat tibil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Gimana? Tenang gak hatinya? Alhamdulillah tenang kalau memperbanyak sholat. Apa kata ibu protes sama saya? Ustaz, saya nanti baru bisa tenang kalau rumah saya megah mewah. Tidak menjamin rumah megah mewah hidup tenang. Betul bu? Kalaulah karena rumah megah mewah baru bisa tenang, mestinya artis tak ada yang bercerai. Karena rumahnya megah mewah, betul? Ustaz, nanti saya baru tenang kalau pangkat saya tinggi. Buktinya banyak pejabat yang bercerai, banyak pejabat yang selingkuh, betul? Berarti jabatan tidak menjamin hati tenang. Yang bisa menenangkan hati, pertama ingat kepada Allah, yang kedua banyak bersolawat. Ibu bisa bahagia, saya itu Pak Ustaz nanti bisa bahagia kalau gelang cincin emas saya banyak, Pak Ustaz. Tidak menjamin. Ustaz Hatoli tahu dari mana? Dari lagu. Biasa saya dengar lagunya pas acara kawinan prasmanan. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Namun semua tinggal cerita ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang Allah. Kalau diajak nyanyi nyambung terus. Ada yang lebih penting dari sekedar nyanyi, yaitu bersolawat. Orang kalau tak bersolawat, dia udah dipinang dengan segenggam emas, tapi gak bahagia. Kalau kita lihat orang-orang yang menyanyi, apa orang yang menyanyi itu bahagia? Justru orang menyanyi tak bahagia. Orang-orang galau semua yang menyanyi itu, Pak. Masakan tak dimakan suami, nyanyi terasa. Keluar suaminya keluar terus, biasa tak pernah pakai minyak wangi, tiba-tiba pakai minyak wangi, nyanyi lagi. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu, nyanyi lagi. Jangan-jangan suamiku ini keluar rumah ini dia selingkuh. Aku telepon gak diangkat-angkat, aku telepon diangkat-angkat. Udah sebulan gak pulang-pulang, aku di rumah tidur kedinginan. Ada tetangga tahu bawa berita duka, rupanya suamiku sedang bahagia bersama maduku. Kawin lagi,
kawin lagi, nyanyi. Udah diduakan kan ibu jadi istri kedua. Karena udah dijadikan istri kedua, akhirnya ibu selaku istri dua tersisih. Nyanyi, cantik memang aku usia muda dunia miliki. Nyanyi, karena udah jadi istri dua tersisih tiap hari, akhirnya ibu lama-lama jadi sakit hati. Nyanyi, sakitnya tuh di sini. Karena udah tiap hari sakit hati, akhirnya meriak. Aku meriak. Soalnya tampaknya ini salah ucap Ustaz. Ustaz stres dulu kan. Berarti yang undang lebih stres. Mohon maaf. Saya kalau ceramah serius bisa, Bu, bisa. Saya ceramah serius bisa. 2 jam saya ceramah tak ada ketawanya bisa. Banyak penceramah bisa begitu. Tapi untuk membuat orang ketawa, oh itu hanya ustadz yang cerdas yang bisa. Perasaan saya. Bukti pertama, cinta kepada Nabi Muhammad, banyak-banyak bersolawat. Nanti ibu sambil nyetrika baju boleh bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Datang suaminya nanya, di mana kau simpan baju abang? Sallallahu alaihi wasallam. Abang mau pergi undangan nih. Sallallahu alaihi wasallam. Jawab dulu. Lepas itu baru lanjut sholat. Luar biasa ini sholawat Pak, jangan diremehkan sholawat. Sholat kalau di dalamnya tak baca sholawat tidak sah sholatnya Pak. Betul? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak sah sholatnya karena belum berselawat kepada Nabi. Harus selawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru boleh salam, sah sholatnya. Berdoa, angkat tangan. Kalau tidak baca sholawat kepada Nabi, doanya tidak diangkat oleh Allah. Khutbah Jumat, kalau tidak disebut sholawat kepada Nabi, berubah sholat Jumatnya menjadi sholat zuhur. Betapa pentingnya sholawat. Di ruang tamu boleh bersolawat. Di kamar boleh bersolawat. Sambil masak boleh bersolawat. Dalam WC. Dalam WC. Boleh tak? Tak boleh. Nabi Muhammad itu manusia suci, maka untuk menyebut namanya harus di tempat yang suci juga. Kalau di sini boleh atau tak boleh? Bu, kenapa ibu menangis? Sedih. Mudah-mudahan di akhirat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya perbanyak sholawat Bapak Ibu. Insya Allah nanti di akhirat kita dimasukkan dalam surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah habis waktunya? Tinggal 15 menit lagi ya. Karena tadi saya mulai ceramah jam 9.25, maka selesainya jam 10.25. Di mana-mana saya ceramah tetap 1 jam Pak, sesuai dengan air yang diberikan. 600 ml, 60 menit artinya 1 jam. Tapi saya lihat tulisannya cuma 330. Berarti setengah jam deh. Nah, habis waktunya juga. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu masih semangat? Bapak-bapaknya masih semangat? Terus terang Bu, saya sebenarnya kalau ceramah itu lebih senang didengar ibu-ibu daripada bapak-bapak. Oh jangan gitu lah Pak Ustadz, tersinggung kami laki-laki. Gini ceritanya. Mau dengar ceritanya?
Saya pernah khutbah Jumat, itu hari Jumat. Dia mendengarkan khutbah ini bapak-bapak semua, 100 orang. Khutbah saya dari atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Saya sampaikan gitu dari atas mimbar, wa api-api. Bapak di bawah beliau. Dari 100 orang yang mendengar cuma 20, yang ingat tinggal 10, yang mau menyampaikan ke istrinya tinggal 5, yang mau mengamalkan tinggal 1 orang. Tapi saya pernah ceramah di depan ibu-ibu 200 orang. Saya ceramahi, saya sampaikan ceramah depan ibu-ibu 200 orang. Disampaikannya dengan suaminya jadi 400. Disampaikannya dengan anaknya jadi 600. Disampaikannya dengan ibunya jadi 800. Disampaikannya dengan tetangganya jadi 1000. Hebat bapak atau ibu? Ibu. Kata orang, satu ibu bisa merawat 10 orang anak, betul? Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu. Jadi hebat bapak atau ibu? Tapi ibu harus ingat, 1 bapak bisa merawat 4 ibu. Jadi hebat bapak atau ibu? Jalanku bapak ini. Bukan gitu cara ngukurnya Pak Ustaz. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni suhbati? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling aku wajib berbakti kepadanya? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Summan, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summan, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summan, siapa lagi? Abuka, bapakmu. Ibumu, baru bapakmu. Ibu berapa kali? Bapak? Ibu? Bapak? 1 bapak? Ibu bisa hitung nggak sih, Bu? Hitung banget Pak Ustaz. Syarat dan ketentuan berlaku. Boleh nggak sih Bu laki-laki menikah lebih dari 1? Boleh katanya Pak. Gaskan. Boleh. Dalam Al-Quran boleh. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 1 laki-laki boleh menikah lebih dari 1 orang wanita. Syaratnya apa? Syaratnya hanya bagi yang salah, bagi yang berani. Biar mampu, kalau nggak berani. Model saya ini kan tak berani, takut. Satu malam saya mau tidur. Sebelum tidur tuh habis sholat isya, selalu ngobrol sama istri. Tiba-tiba saya lihat mukanya macam centong patah. Aku mukanya macam centong patah, saya bilang. Tadi malam ada mimpi bang. Mimpi apa? Mimpi apa kali lagi? Saya pun tersenyum. Kalau jadi kenyataan gimana? Saya bilang, boleh kata dia. Tapi 3 syaratnya. Bu masih pakai syarat. Apa syaratnya? Saya bilang 3 syarat abang kalau mau nikah hari. Yang pertama abang harus bisa mendidik adik menjadi istri yang sabar. Insya Allah bisa. Yang kedua, abang harus bisa berlaku adil. Insya Allah bisa. Yang ketiga, abang langkahi dulu mayatku. Tak jadi. Takut. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat. Sholatullah
Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badr. Nah, nanti di akhirat, Bu, Pak, bukan udah jam makan ini. Mohon maaf Pak, habis acara ini ada makan tadi Pak? Ada. Kalau tak ada aku langsung bawa pulang nih. Pulangnya sendiri Pak Ustaz. Masya Allah, saya senang ceramah di kubu ini. Kenapa? Datangnya dijemput, pulangnya pun nanti diantar. Diantar kan? Kalau tidak diantar, inilah terakhir saya ini. Di tempat lain biasanya saya ngeri-ngeri sedap ceramahnya Bu. Kenapa? Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Macam hantu di lampu. Pakai supit pula, jadi saya bisa gaya-gaya tadi di supit, bukan kalau kita mau gelombangnya like and share, pokoknya gitulah. Kemana tuh Pak Ustaz? Kubu raya, Ustaz kubu pokoknya. Masya Allah, nanti ditonton di Facebook, di YouTube. Bagaimana tadi ceramah di akhirat ya? Ibu-ibu nanti di akhirat, Pak, ada yang udah pernah ke akhirat? Belum ya? Nanti di akhirat Bapak Ibu ada disebut dengan namanya Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir dibangkitkan di padang mahsyar namanya. Matahari didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Manusia haus sehaus-hausnya. Macam Ustaz ceramah belum minum haus. Airnya ada di mana? Air putih kayaknya. Saya memang minta air putih karena minta air kopi takut honor saya dipotong. Kalau air putih kan murah meriah, ini cocok untuk piara ikan cupang. Nanti saya minum insya Allah. Di akhirat matahari didekatkan oleh Allah, panas luar biasa, tidak ada air untuk minum. Alfamart Indomaret udah hancur. Apalagi kalau isi ulang tak ada. Ketika manusia panik, ketika manusia haus, ketika itulah datang suara. Terdengar suara Bapak Ibu, gini bunyi suaranya. Ya ummati ana laha ta'ali ummati ta'ali umatku sini. Kira-kira suara siapa itu Bu? Suaraku lah itu lah. Jelas suara saya. Suara Nabi Muhammad tadi. Masya Allah. Memang kalau udah siang ini payah nangkap kamu. Kan Ustaz tadi lagi cerita di akhirat. Ya ummati adalah, wahai umatku aku datang untuk kalian. Ta'ali ummati ta'ali. Beliau memanggil kita umatnya Ibu. Lalu Nabi menyiapkan satu telaga. Nama telaganya Telaga Al-Kausar, bukan alkohol. Apa keistimewaan air Telaga Al-Kausar itu Pak Ustaz? Sekali kita minum tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk yang minum air Telaga Al-Kausar. Tapi ada tapinya. Orang yang minum air Telaga Al-Kausar hanya yang diakui oleh Nabi sebagai umatnya. 2 syaratnya Bu. Berapa Bu? 2. Kalau sekarang saya ceramah gini aman, karena pilkada udah selesai. Kalau dulu waktu masih pilkada saya gini, 2 syarat dapat syafaat Nabi, dipoto orang, masukkan ke Facebook, Ustaz dukung nomor 2.
Sekarang aman kan? Oh, dari mana man? Oh sama ya tadi. Dua syarat mendapat syafaat Nabi Muhammad. Ibu-ibu ingat ini. Yang pertama adalah kata Nabi, "Aulakum biyaumil qiyamah sholatan alayya." Orang yang kuberi syafaat di padang mahsyar pada hari kiamat, sholatan alayya, yaitu mereka yang paling banyak bersolat. Itu syarat pertama dapat syafaat Nabi. Yang kedua, supaya dapat syafaat Nabi Muhammad, aqimi sholat, jangan tinggalkan sholat 5. Bu, Ibu, Bapak, bisa jaga sholat 5 waktu? Insya. Coba Bapak Ibu jawab. Saya mau bertanya, mana yang lebih gampang, masuk surga atau masuk neraka? Kedengaran cuma nunjuknya, gak. Mana yang lebih gampang, masuk surga atau masuk neraka? Lebih gampang masuk surga. Masuk neraka susah payah Pak. Kenapa? Hampir semuanya bayar. Betul? Mabuk bayar atau tidak? Berjudi bayar atau tidak? Selingkuh bayar atau tidak? Selingkuh Pak bayar tak? Pak selingkuh bayar tak? Selingkuh bayar. Apalagi kalau ceweknya cewek yang matre. Oh, di WA-nya Pak Kades misalnya. Pak Kades belikan aku motor NMAX. Kalau tak kau belikan motor NMAX, ku sebarkan video kita. Lama-lama habis duit kita Pak. Selingkuh bayar Pak. Pak selingkuh bayar. Haji selingkuh bayar. Mabuk bayar, betul? Judi, narkoba, semua bayar. Dan itu adalah pintu-pintu masuk ke dalam neraka. Sekarang bandingkan dengan pintu masuk surga. Sholat bayar atau gratis? Puasa bayar atau gratis? Berjamaah bayar atau gratis? Pergi haji? Jika mampu. Kalau tak mampu tak usah. Jadi masuk surga itu lebih mudah. Makanya harus ada usaha. Usaha untuk masuk surga, jangan pasrah. Tidak sholat, tidak puasa, tidak sedekah, banyak-banyak buat dosa malah. Kita tanya, kenapa tidak sholat Pak? Biar banyak dosa. Nanti di akhirat malaikat geram sama kita, dilemparkannya ke neraka. Karena saking kuatnya, lewat neraka masuk ke surga. Bu, Ibu, Pak. Alhamdulillah masih hadir. Saya ini, Ustadz Hatoli ini sudah 9 kali keluar masuk penjara Bu. Ceramah. Saya di penjara kan. Masuklah saya ke rumah tahanan, ke hutan, kelas 2B, Kabupaten Sambas. Pintunya 4 lapis, besi semua. Pintu pertama, kedua, ketiga, keempat besi, digemboknya besar. Ada penjaganya sipir, tegap-tegap badannya, payah senyum. Ngeri kita lihatnya. Walaupun 4 lapis pintunya besi semua, ada gembok, ada penjaganya, anehnya orang penuh di dalam. Sekarang kita lihat masjid kita, surau kita ini. Ini besi apa kayu? Berapa lapis? 1 lapis. Kapan pun bisa masuk ke sini. Kenapa sepi di dalam? Sebenarnya kita mau masuk surga atau masuk neraka? Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, semua terserah kita.
Neno. Kalau mau melacur, iya, mantap. Masya Allah ibu, bagus nggak suara saya ibu? Belum tahu ya. Sebenarnya saya pandai nyanyi, cuma takut artis di Jakarta tersaingi. Jadi saya ceramah. Udah habis waktunya pak. Jam 10.25 betul kan? Ganti demikianlah yang dapat saya sampaikan. Masih ada 2 utang saya percepat. Yang kedua, bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta biasanya meniru orang yang dicintainya. Betul? Ada orang tuh saking cinta, ngefans, mengidolakan Rhoma Irama, ingin suaranya itu mirip-mirip macam Rhoma Irama. Rambutnya pun disetel macam sarang lebah, jenggotnya macam semut berbaris, suaranya dibaskan. Hadirin sekalian, dalam rangka mencapai negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah lagu yang kami tuangkan dalam judul Pengorbanan. Sampai bertimuran urat leher, mau mirip-mirip macam Rhoma Irama. Ibu-ibu yang senang lagu India, tiap hari ingin bergaya berpenampilan seperti artis India. Salman Khan, Hrithik Roshan, Amir Khan, Shahrukh Khan, Preity Zinta, Radhi Mukherjee, Kajol, Amitabh Bachchan saja ibu. Makanya kalau mau nyari penceramah tuh harus tanya-tanya dulu. Gimana ada penceramah yang bagus gitu. Jangan sampai sembarangan undang penceramah. Asal ada orang berjenggot lewat, itu penceramah. Pas diundang ternyata dukun santet. Ada apa yang ada jenggotnya? Sama-sama berjenggot. Orang cinta akan meniru orang yang dicintainya. Makanya kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, beliaulah yang harus kita tiru. Beliaulah yang harus kita contoh. Beliaulah yang harus kita jadikan teladan. Apa yang mau kami contoh Pak Ustadz? Banyak luar biasa Pak, tak mampu saya menceritakannya. Di antaranya yang paling penting adalah Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bu Bapak Nabi itu Pak, kalau dia sholat tahajud sampai bengkak kakinya Pak. Sholat tahajud Nabi Bu, sholat sampai bengkak kakinya Bu. Nabi. Saya dapat kabar di desa Kubu ini banyak juga yang bengkak kakinya. Pak asam urat, mau saya kasih obat penawarnya. Yang punya asam urat nanti tahu tempulur nanas Pak? Tempulur nanas kan kalau kita makan nanas ada tempulur ya tengah-tengah itu. Nah itu di blender kasih madu minum tiap hari. Insya Allah atas izin Allah hilang asam urat. Mahal ilmu ini jarang-jarang saya kasih tahu. Resep yang paling jitu, insya Allah dengan izin Allah. Dan tadi ceramah ya. Nabi Muhammad kalau sholat sampai bengkak kakinya, sampai istrinya Siti Aisyah protes, ya Rasulullah, iya, engkau kan sudah dijamin masuk surga, betul. Sudah dijamin dosanya diampuni, iya. Kalau sholat jangan gitu-gitu amat sih bang, si amat aja enggak gitu. Apa jawab Nabi? Ya Humairah. Nama istri Nabi Siti Aisyah, tapi Nabi manggilnya ya Humairah. Ini boleh Bapak tiru juga ini. Nabi tidak pernah memanggil nama sama istrinya, tapi dipanggil dengan kesayangan, nama kesayangan, panggilan kesayangan. Nanti Pak balik dari sini tanya bininya. Dek, kau senangnya abang panggil apa nih? Adik senangnya kalau abang panggil bebek.
Buatkan apa kayak kopi buat orang. Aku mau nonton sinetron Kuburan di Pak. Ini seru-serunya. Jenazah sedang digotong, belum satu mulai Pak. Itu tinggal mengada-ngada. Nabi manggil ya Humairah. Apa arti Humairah? Wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah pipinya putih Pak. Kalau kena sinar matahari agak kemerah-merahan. Datanglah bapak nanya, Ustaz, boleh tidak saya panggil diri saya ya Humairah? Oh boleh, saya bilang. Tapi dia hitam Pak Ustaz. Ya gak apa-apa. Menyenangkan hati istri itu berpahala. Jangan istri kulitnya hitam manggilnya ya Hajar Aswad. Batu hitam. Hajar Aswad itu batu hitam. Ibu udah umroh di sini semua udah. Yang belum umroh mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat umroh semuanya. Orang kalau umroh berlomba-lomba berebut mau nyium Hajar Aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah. Apa istimewanya? Istimewanya adalah siapa yang mencium Hajar Aswad satu kali, gugurlah 10 dosanya. Sekali mencium Hajar Aswad, gugur 10 dosanya. Dan belum tentu dapat, susah payah. Ada yang sampai terlempar jilbabnya ibu-ibu. Ada yang sampai kena injak, nangis. Tapi ibu jangan sedih. Di rumah ibu ada Hajar Aswad. Apa itu Pak Ustadz? Nih, dengarkan ibu. Bu. Mencium tangan suami itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau suaminya hitam. Nah, tunggu dah nanti balik di balik pintu. Ada. Boleh hadir cium Hajar Aswad? Itulah enaknya kalau suaminya ikut pengajian, istrinya ikut pengajian. Begitulah ceramah yang bagus di pada Ustaz Hatoni. Dapat ilmu langsung diamalkan. Ceramah yang bagus bukan masjid yang bagus. Ceramah yang bagus bukan tenda yang bagus. Ceramah yang bagus bukan sound system yang bagus. Ceramah yang bagus begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Siap Bu? Siap. Jangan ada dusta di antara kita. Semangat bapak balik. Cuman waktunya udah habis. Ibu, senang nggak kalau dipanggil ya Humairah? Tapi tidak meyakinkan kulitnya. Siti Aisyah putih, asli putih, nggak kayak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tuh lihat dari jauh, pas sudah dekat rupanya bedak 3 inci. Alisnya macam semut gobalis. Pakai pensil alis dulu ya. Sebelah kiri itu. Pipinya dimerah-merahkan macam bentuk tiang listrik. Pergilah di acara kawinan, undangan prasmanan Pak. Acaranya di balai desa, di gedung di Allah. Makan rendang, makan sambal, makan pedas, mati pula listrik. Panas. Habislah alis dari kampung. Orang tawa, dia tawa. Yang diketawakan orang dia. Dari mana Bu? Dari acara prasmanan panas. Balik ke rumah udah hampir maghrib. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu sama suami. Allah tidak hadirlah wa hadir qayyum. La ta'budu husina tu'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa alladhi yas'alu kata bapaknya, "Lah hantu tidak ada." Aku ini kau. Ibu, makanya pakai benaknya jangan terlalu tebal, biasa aja.
Kalau terlalu tebal baru gerimis sudah kering. Takut meleleh jadi macan tutul. Maka contohlah Nabi Muhammad, beliau sholatnya luar biasa, memanggil istri dengan panggilan kesayangan, beliau orangnya jujur, beliau orangnya amanah. Tidak mampu saya menceritakan akhlak Rasulullah hanya dalam tempo waktu 1 jam. Apalagi sekarang waktunya sudah habis. Lanjut terakhir. Allah, asik sekali ceramah di sini ya. Rasanya macam bukan ceramah saya di sini. Rasanya cerita-cerita aja. Masya Allah. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu itu. Anak kecil dengarkan ceramah. Nggak apa-apa, dulu saya juga begitu waktu masih kecil, Pak. Kata mak saya, nah ada penceramah datang ke masjid kita, nanti ikut ya. Iya mak, siap. Pas nyampe di masjid tak saya dengarkan ceramah. Lari-lari jak saya ngelilingi masjid. Tak penting bagi saya ceramah, yang penting dapat kue. Yang dapat kue lari. Sedangkan saya dulu yang tidak mendengarkan ceramah sekarang jadi penceramah. Apalagi kalau anak bapak ibu mendengarkan ceramah, insya Allah nanti jadi penceramah semua. Jangan semuanya jadi penceramah. Kalau semua jadi penceramah, siapa yang mau diceramahi? Mudah-mudahan dari desa Kubu nanti ada yang jadi bupati Kubu Raya. Dari desa Kubu mudah-mudahan nanti ada yang jadi anggota dewan. Dari desa Kubu mudah-mudahan nanti ada yang jadi gubernur Kalimantan Barat. Itu dia, jangan semua jadi penceramah. Tak ada yang mau diceramahin nanti. Yang terakhir, bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf Pak Polisi, tinggal satu lagi. Sayang kalau tak disampaikan, betul Bu? Yang terakhir, yang ketiga, orang cinta itu biasanya mau berkorban, betul Bu? Orang yang cinta pasti mau berkorban. Coba saya tanya ibu-ibu, Bu? Ibu, kalau anak bayi nangis tengah malam buta, mau nyusu, ibu bangun enggak? Bangun. Bapaknya bangun? Begitulah laki-laki. Makanya saya sampai hari ini tak suka sama laki-laki. Ku korbankan rasa ngantukku Pak Ustaz, ku korbankan rasa capekku Pak Ustaz, tengah malam buta bangun saya demi anak yang saya cintai. Begitulah ibu. Makanya ibu ini luar biasa. 3 tingkat ibu dibanding ayah kata Nabi kan tadi kan? Ibumu sampai ada lagu qasidah dulu, Nasidaria kalau tak salah lagunya itu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, susumu dibagi-bagi. Karena nanti banyak. Bapaknya, adiknya. Makanya dibagi-bagi, bapaknya kebagian lah. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khotoya. Orang cinta pasti mau berkorban. Ibu masih ingat waktu bapak jadi cinta sama ibu, masih ingat? Waktu zaman HP jadul, hitam putih. Dek, boleh abang main ke rumah Hadi? Rumah Hadi jauh bang, gunung pun dapat kuda, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Rupanya dia tak sholat. Begitulah dulu Pak, waktu masih jatuh cinta. Luar biasa bapak kan Bu. Kesandung terhantuk kaki kita, kaki ibu ke batu. Atit ya. Waktu masih pacaran, sekali gak punya anak 4, aduh sakit kaki adik bang, pindahkan matamu ke kaki. Sudah berubah rasa cintanya.
Atau orang yang cinta itu dia pasti mau berkorban. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu berkorban untuk Nabi Muhammad? Oh, banyak yang tak jawab. Sudahkah Bapak Ibu berkorban untuk Nabi Muhammad? Tak jelas jawabannya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya sudah berkorban. Dari mana Ustaz melihatnya kami sudah berkorban? Pertama, ini hari Senin. Hari libur atau bukan? Bukan. Harusnya ibu kerja, bapak kerja. Tapi karena ada peringatan Maulid, datang ibu bapak ke sini. Berarti sudah berkorban waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lihat acaranya ada kue. Terus apa lagi di dalamnya Pak? Yang banyak telur-telurnya. Apa namanya itu Pak? Oh ya itulah pokoknya. Itu biasanya kalau kami di Sambas dipakai buat hataman Al-Quran. Itu ada maknanya ibu. Kenapa ada telur, ada bunga, ada tongkat lurus, kemudian ada nasi ketan yang lengket? Itu ada maknanya. Tongkat yang lurus yang ditusukkan ke telur itu artinya belajar Al-Quran harus dengan niat yang lurus. Telur bulat apa maksudnya? Belajar agama harus dengan tekad yang bulat. Kenapa ada bunga? Karena sudah hatam Al-Quran orang harus gembira karena banyak orang tak bisa ngaji. Ini bapak-bapak jangan-jangan ada yang tak bisa ngaji. Kenapa nasi ketannya dikasih yang lengket? Supaya Al-Quran yang sudah kita hatamkan, kita baca, lengket dalam ingatan kita. Itu maknanya. Makanya nanti saya minta satu ya. Adapun bonusnya makan-makan, alhamdulillah. Itu buatnya kan pakai duit, buat kue. Cuman makannya nih sebelum yakin makan atau tidak harus. Bahan-bahan beli, lauk-lauknya beli, semuanya pakai duit, betul? Berarti sudah berkorban harta. Apalagi kalau ngasih orang makan tuh besar pahalanya Bapak Ibu. Orang dikasih makan, dapat tenaga. Tenaganya dipakainya sholat, tenaganya dipakainya silaturahmi, tenaganya dipakainya nolong orang. Yang tukang ngasih makan dapat pahala, ditambah sejumlah orang yang dikasih makan. Berapa banyak dapat pahala? Apalagi kalau yang dikasih makan itu ustaz, makin besar pahalanya. Percaya tak sih? Ustaz ini jauh dari Sambas, musafir pula. Makbul doanya kata Nabi, doa musafir itu. Makanya saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu jadi orang kaya semua. Ya amin, berarti belum kaya. Kasih Ustaz makan. Dan nah ini catatannya Pak Bu, kalau ngasih orang makan, pastikan yang kita kasihkan itu yang terbaik, yang paling bagus. Ini banyak ibu-ibu nih ngomong sama anaknya. Nah, ambil kue di kulkas tuh nah, kasih ke Pak Ustaz daripada basi. Nah, mau basi dulu ingat sama akhirnya Ustaz sakit perut. Berdosa itu. Berkorban harta, berkorban waktu. Ustaz, aku tak ada harta, tapi aku punya tenaga. Kau bantu pasang tenda, kau bantu pasang baliho. Berarti kau sudah nyumbang berkorban pakai tenaga. Insya Allah yang hadir di sini semua nanti di akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dah? Dah habis sudah. Saya tadi mulai ceramah jam 9.25, sekarang jam 10.45. Berarti saya ceramah sudah 80 menit. Minum pun belum. Lama-lama nanti berdiri saya. Udah Bu? Udah Bu? Udah Pak? Asal ibu bapak tahu, banyak penceramah mati gara-gara kecapean ceramah. Percaya tak? Masih ingat Kiai Haji Zainuddin MZ? Meninggal 2011, pulang ceramah jam 2 malam, habis imam sholat subuh, pingsan, meninggal, mati sampai hari ini. Kecapean ceramah. Ustadz Jepri Al-Bukhari, uji, tahu?
Pulang ceramahnya subuh, naik motor Ninja 650 cc, ngantuk, nabrak batang palem, mati juga. Kecapean ceramah. Ustadz Arifin Ilham mati kecapean ceramah. Habib Munsir Al-Musawwa mati kecapean ceramah. Syekh Ali Jabir mati kecapean ceramah. Ustadz Arifin Ilham mati kecapean ceramah. Semua ustadz mati kecapean ceramah. Kita anak bunuh aku kan? Soal mati ini saya ikhlas. Bapak Ibu mau duluan terserah. Saya terakhir, apa-apa. Atau sebaliknya, saya yang terakhir. Bapak Ibu duluan, terserah. Atau saya yang duluan. Duluan nyelawat ke Bapak Ibu. Semua kita pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, kepala desa. Kepala desa aja mati, apalagi Pak RT. Mudah-mudahan nanti kita matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau selama 80 menit saya ngomong, saya bicara ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ucapan atau tingkah laku saya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati atau tidak sopan, saya Ustadz Hatoli dari Kabupaten Sambas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah bapak dan ibu semuanya memaafkan saya? Dah, selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan melapor ke Pak Polisi. Saya ini bukan Ustadz ekstrim. Ini Ustadz Atoli ini ekstrim. Salah. Yang betul saya Ustadz es krim. Lembut, sejuk, dan manis. Pantun terakhir. Tapi udah mau maafkan saya kan? Bapak-bapak udah mau? Mau kenapa? Nah, karena semua udah memaafkan saya kasih pantun yang terakhir. Pak Kades orangnya gagah. Cakep. Pantun terakhir nih. Pak Kades orangnya gagah. Kalau berjalan pakai sepatu. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah dengan yaitu panjang lebar daripada ini dapat disampaikan Ustaz Dr. Hatoli Sabda Syariah Magister Hukum dari Kabupaten Sambas. Dari acara selanjutnya yaitu tapi sebelumnya kita dengarkan dulu kita sambutan dari kepala desa. Ada himbauan sedikit dari kepala desa waktu datang di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Anggota Kapolsek, Ketua Surau, Ketua Masjid, Ketua Jamaah, pasti yang ada di hati ini. Khusus Bapak Ustadz Dr. Hatoli dari Kabupaten Sambas, kebetulan Bapak Dr. Hatoli ini yang kedua kalinya hadir di sini. Pertama di Masjid Nurul Iman. Pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan himbauan
renovasi suasana kubu, di mana di bawah pertama mengingat sekarang ini di bulan 12 ini kita cuaca sedikit ekstrim. Jadi saya harap Bapak dan Ibu untuk sama-sama menjaga anak-anaknya supaya jangan dibiarkan main di air, karena ini kita ada banjir, takutnya anak yang pada berenang nanti bisa menjadi hal-hal yang kita inginkan. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga menanggapi menyimak apa yang disampaikan Pak Ustaz Dr. Handori tadi, yang mana kita selalu kompak, selalu bersatu di dalam menjalankan kehidupan kita, khususnya di desa Kubu ini. Jadi kalau kita bersatu, kita bisa menyebut, bisa juga mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, kemarin saya sudah menghadap beberapa bulan yang lalu dipanggil Pak Bupati terpilih bahwa kita desa Kubu insya Allah tahun 2025 ini akan mendapatkan dana dari pusat 14 miliar untuk menata kawasan khusus desa Kubu. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi ini sangat terharu di mana saya bersama rekan-rekan kepala desa sekecamatan Kubu yang hadir yang 11 malam disampaikan bahwa khusus desa Kubu sudah disiapkan anggaran dari pusat itu 14 miliar untuk menata kawasan. Yang mudah-mudahan ini berjalannya waktu, jembatan kita pun juga kemarin sesuai janji kalau gubernur terpilih bahwa di tahun 2025 akan terlaksana juga misalkan di depan makam Raja Kubu. Jadi ini semua berkat keberkahan kita masyarakat desa Kubu. Ya, apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi bahwa kita harus bersatu bersama untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, yaitu untuk menjadikan Kubu ini kedepannya lebih baik, lebih maju tentunya. Dan kemudian saya bersama kepala desa Kubu juga mengucapkan terima kasih Pak Ustaz atas gelar yang diberikan kepada saya SNB. Insya Allah mudah-mudahan itu bertahan sampai akhir saya. Di PSI hanya satu visi Pak Ustaz ya. Jadi kalau Pak Ustaz ini, Pak Fatoli ini kemarin 4 tahun yang lalu Masjid Nurul Iman Hajar Isra Merah, saya ingat saya hadir juga selaku kepala desa. Malamnya beliau ceramah, besok siangnya langsung jemaah Masjid Nurul Iman langsung mengadakan musyawarah umum dalam renovasi masjid ya Pak. Alhamdulillah sekarang mungkin tanggal 17 Ramadan nanti ini akan diresmikan. Jadi udah megah masjidnya.